Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja karena waktunya tinggal sebentar. Jadi kita sekarang akan membahas hal yang membatalkan sholat. Maksudnya begini, tadi janjinya jangan ribut. Boleh minum, boleh nyemil, tapi jangan ribut. Kembali lagi, kita akan membahas hal yang membatalkan sholat. Apa maksudnya? Begini, ketika kita sholat lalu kemudian melakukan yang sebelah sini, maka sholat kita jadi tidak sah, menjadi batal. Kalau batal berarti harus diulang dari awal. Kalau dari yang batalnya di sini karena berhadas kecil atau berhadas besar otomatis bukan sholatnya aja, tetapi kita mulai dari bersuci, yaitu kalau hadas kecil berwudu. Jadi apa aja Pak yang membatalkan sholat itu? Yang pertama berhadas kecil ya. Dulu pernah dijelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, salah satunya berhadas kecil itu contohnya ketika sholat Allahu Akbar. Umpamanya tadi niat sholli pada duri arba'a rakaat mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala Allahu Akbar. Terus sampai alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Selesai Al-Fatihah, baca surat pendek qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ini kan berhubungan rupanya ada yang keluar dari belakang. Batal nggak sholatnya? Batal. Kalau ada yang keluar dari belakang bukan hanya sholat aja yang batal, wudunya pun batal. Itu wajib kita wudu kembali. Ini sudah dijelaskan. Perjanjian tadi nggak boleh ribut. Ini penting. Atau tiba-tiba begini. Ini masih yang pertama ya, yang membatalkan sholat. Berhadas kecil karena tadi mau sholat nahan pipis. Jadi ketika sholat itu kan pengen pipis, rupanya keluar air jus. Sampai di sini basah, namanya ngompol. Itu kita rupanya ngompol itu ketika sholat umpama. Kira-kira pertanyaannya, sholatnya dibatalkan atau dilanjut? Fokus, ingat. Ketika kita ngompol ada keluar air dari lubang yang depan tuh. Ada keluar air, mau setetes, mau 2 tetes, apalagi banyak. Kira-kira sholatnya dilanjut atau tidak? Tidak, karena sholatnya sudah batal. Bahkan bukan hanya sholat saja, wudunya pun batal. Bukan hanya itu saja, karena kalau angin kan nggak kelihatan, nggak kotor ke pakaian, nggak kotor ke celana. Ini dia. Paling besar paling lama datangnya, lambat penjelasannya. Bahkan bukan hanya wudunya, bukan hanya sholatnya, pakaiannya pun harus diganti. Kenapa? Karena najis tidak boleh kita bawa sholat. Itu yang pertama. Paham kira-kira? Yang kedua,
kita lagi sholat, rupanya ketika sholat ada ayam loncat. Oh, apalagi sholat di rumah, Allahumma bismillahirrahmanirrahim, amin. Umpama, rupanya ada ayam lewat karena dikejar-kejar sama mama, mau disembelih untuk digoreng. Nah, pas loncat, kebluk, nempel di sini. Kira-kira sholatnya batal atau tidak? Batal. Gak usah yang banyak, yang besar-besar. Kalau kotoran ayam besar kali. Ketika kita sholat di masjid, rupanya ada cicak lewat di atas pelapor. Lagi Allahu Akbar, buah kotoran kena ke kulit kita. Kira-kira sholatnya dilanjut atau tidak? Tidak, sholatnya sudah batal. Jadi yang kedua, terkena najis yang tidak bisa dimaafkan. Memang ada yang bisa dimaafkan, ada. Umpamanya, perjanjiannya nggak boleh ribut. Umpamanya ada darah keluar kurang dari 1 sendok, itu tidak masalah. Kita masih bisa melanjutkan sholat. Yang ketiga, nah ini nih yang sering kalian lakukan nih. Orang lagi sholat berjamaah, berbicara dengan sengaja selain bacaan sholat. Bapak-bapak di depan lagi sholat berjajar, kita ikuti belakang, Allahu Akbar, nyenggol kawannya. Nanti main bola di mana? Kata yang di samping, kita bangun bola di sana yuk. Bolanya punya siapa? Tuh ada kawan. Kata kawannya, iya nanti kita main bola, saya bawa bola ya. Batal nggak sholatnya? Kenapa batal? Ngobrol, berbicara selain bacaan sholat. Kalau kita berbicara dengan sengaja kayak tadi, tidur nih, sering anak-anak di belakang, Allahu Akbar, kawannya lagi busuk, dicuk gitu, dilempar. Kata kawan, siapa yang nyubit? Siapa yang nyubit? Tuh, yang akhirnya semuanya jadi ngobrol. Sah sholatnya atau tidak? Tidak. Kalau tidak sah berarti harus dikembali lagi. Bukan dikembalikan, emang barang. Kembali lagi dari awal. Paham? Sampai nomor 3 paham? Nomor 4. Nomor 4, lihat sini, fokus. Perjanjiannya tadi fokus, lihat sini. Nomor 4, sengaja meninggalkan satu rukun atau syarat sholat tanpa uzur. Uzur itu umpamanya sakit. Rukunnya kan sholat itu kan berdiri tegak, ruku. Ini kan rukun sholat. Tapi bagi orang yang lagi sakit kakinya kan nggak bisa ruku. Itu tidak masalah, boleh dilanjut. Pak, saya tidak bisa tegak, saya bisanya sambil duduk sholatnya, itu tidak masalah. Kenapa? Karena ini ada uzur. Ada uzur itu sesuatu yang tidak bisa dikerjakan karena sakit. Pak, saya tak bisa duduk sambil tiduran sholatnya, boleh. Yang penting kita betul-betul sakit, jangan sakit-sakitan. Mau sholat, aduh males aku sholatnya sambil duduk aja. Itu tidak boleh. Jadi sengaja meninggalkan rukun sholat, umpamanya dengan sengaja, siap surat Al-Fatihah mau langsung at-tahiyat, nggak perlu ruku, nggak perlu sujud, biar cepat, biar bisa main bola, umpama. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Langsung at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah. Langsung itu. Boleh tidak? Tidak, boleh. Kalau yang kayak gitu kira-kira sholatnya sah atau tidak? Batal atau tidak? Itu tidak boleh. Itu salah satunya meninggalkan rukun atau syarat sholat. Syarat sholat kan harus tertutup aurat kita, kecuali uzur. Ingat, boleh, harus, wajib. Begini. Ini ada pertanyaan. Bagus tuh. Berwudu itu satu pakai air, dua pakai debu. Pak, boleh nggak saya pakai debu? Boleh. Tapi ada alasannya. Yang pertama, ketika air ini tidak ada. Sekarang bukannya tidak ada, bahkan banjir di mana-mana. Banyak air. Betul nggak? Pak, ada air, tapi tangan saya ini luka, Pak. Kemarin waktu mainan, rumahnya tergores benda tajam. Ini tidak boleh kena air, Pak. Ini namanya uzur tadi. Itu boleh tidak menggunakan air, tapi menggunakan debu. Pak, debunya debu apa? Apa debu kendaraan yang dari jalan-jalan? Bukan. Debunya pun debu pilihan. Artinya menggunakan tanah yang suci. Karena kalau debu yang nempel di mobil itu dia kotor. Mana kotor, bukan malah bersih, malah banyak kuman. Paham maksudnya? Ketika sakit boleh memakai debu. Pertama ketika sakit, yang kedua ketika air ini tidak ada. Kalau sekarang bukannya tidak ada lagi, mau renang di mana? Nah, di kantor bupati ada, di Jalan Bernas ada, di Simpang Kualo ada, di perumahan ada. Nah, kalau sekarang air melimpah. Oke, lanjut. Yang keempat tadi, sengaja meninggalkan rukun sholat atau syarat sholat. Inilah syarat sholat. Sengaja, aku biar cepet sholatnya, nggak usah wudhu dulu. Umpamanya nopal. Karena cepet-cepet pengen main bola atau main layangan, disuruh sama mamanya, nopal. Ya, Mak. Sholat. Oke, Mak. Gak wudhu dulu. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia tidak wudhu dulu. Sah sholatnya atau tidak? Tidak. Batal sholatnya atau tidak? Batal. Kenapa? Karena tidak wudhu dulu. Syarat sholatnya tidak tercukupi. Paham? Oke. Nomor 5. Nah, ini dia yang suka kalian lakukan nih, Nah, enggak aku. Nah, orang di masjid lagi berjamaah, bapak-bapak di depan dengan imam, ini juga bahasa anak-anak. Tertawa terbahak-bahak. Udah mengganggu orang, sholatnya tidak sah. Sholatnya sudah batal. Kacau ini. Tadi ngobrol, sekarang tertawa. Karena nengok ada bapak-bapak nungging, matanya nampak. Batal nggak sholatnya? Kenapa? Karena tertawa, tidak khusyuk ketika sholat. Ingat, nanti ketika sholat nggak boleh tertawa-tertawa, harus khusyuk membaca bacaan sholat. Ada lagi yang bertanya?
nomor 6. Betul. Tertawa terbahak-bahak nomor 5. Nomor 6, bergerak 3 kali berturut-turut. Apa maksudnya? Begini, lihat ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tengok tangan Bapak. Lihat tangan Bapak. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Seperti itu. Siapa yang suka itu? Ada Pak. Aku. Itu tangan bergerak lebih dari 3 kali. Apalagi udah menghadap sana, hadap sini. Itu tidak boleh kayak gitu. Pak, kalau gatel di sini gimana Pak caranya kalau digaruknya biar agak lama? Lihat, ada ilmunya nih. Di sini ada gatel. Pengen digabung, tempelkan yang bergerak jari ini. Nah, ini tidak masalah. Yang nggak boleh bagaimana? Itu yang tidak boleh. Pak, di sini gatel, tempelkan ininya. Set. Tapi jangan bulat seperti ini. Ada gatel digigit nyamuk. Enak, aku garuk. Kata Pak itu boleh digaruk. Aku nikmati garuk sebelah sini. Enak, aku cucuk juga. Tidak boleh seperti itu juga. Itu sama dengan membatalkan sholat. Jadi itu maksudnya bergerak 3 kali berturut-turut. Bukan hanya tangan. Umpamanya seperti ini. Lihat sini. Fokus lagi. Fokus lagi. Umpamanya Allahu Akbar. Ini penjelasan 3 kali berturut-turut tadi. Allahu Akbar kabira. Lihat kaki Bapak. Lihat kaki Bapak sini. Allahu Akbar kabira. Enggak perlu seperti itu juga. Allahu Akbar kabira. Berapa langkah? 1. Berhenti. Selesai, itu tidak membatalkan sholat. Yang enggak boleh bagaimana? Lihat Bapak, langkah kaki Bapak. Allahu Akbar kabira. Berapa? 1. Berapa? Itu batal. Yang enggak batal gimana? Allahu Akbar kabira. 1, 2, berhenti dulu. 3, ini enggak dihitung 3 karena kita sudah berhenti. Kita kembali lagi 1, 2. Paham? Atau geser. Biar tidak 3 kali berturut-turut. 1, 2. Dan jangan mulai seperti ini. Geser sini. Geser sini. Kalau seperti itu, sholatnya batal atau tidak? Halo, sholatnya batal atau tidak? Batal karena bergerak lebih daripada 3 kali. Fokus, janjinya fokus. Yang gak fokus pulang duluan. Silakan pulang. Ya. Yang berapa sekarang? 7. Lihat sini. 7 mendahului imam sampai 2 rukun bila berjamaah. Umpamanya imam masih Allahu Akbar alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kalian di belakang, lama kali imam ini. Aku duluan lah ruku. Imam baru aja ruku dah sujud. Mendahului imam lebih daripada 2 rukun itu membatalkan sholat. Yang bagus bagaimana? Ikuti imam. Kalau kata imam Allahu Akbar, ikut kita ruku. Terlambat dari 2 kali juga sama, tidak boleh. Mendahului atau terlambat sama juga tidak boleh ketika kita berjamaah. Paham maksudnya gimana? Ada pertanyaan? Tunggu satu-satu dulu.
Kalau satu rukun, umpama satu orang sini, Revan sini, contoh, cepet, cepet sini cepet, jangan nengok. Pertanyaannya tadi begini, Pak, di depan ada imam, ini Revan imam, Bapak makmum. Ruku, tahu? Kita terlambat. Kalau satu rukun tidak masalah, itu tidak membatalkan. Tetapi lihat sini, Revan ibaratnya dia sudah sujud Revan sujud. Bapak masih ruku. Itu yang membatalkan. Kenapa? Karena kita tertinggal dua rukun. Intinya mendahului atau membelakangi dua rukun, maka kita sudah batal. Siapa yang bertanya lagi tadi? Apa pertanyaannya? Dah. Pak, kenapa ketika mendahului imam itu kok batal? Kita niatnya sudah bermakmum. Usolli ba'da duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kita sudah berdiniatkan untuk mengikuti imam. Kita sebagai makmum. Kalau niat kita sudah menjadi disatukan berjamaah, maka tidak boleh mendahului dan juga tidak boleh membelakangi. Artinya tidak boleh terlambat dari dua rukun. Oke, paham? Ada yang tanya lagi? Tidak. Nomor 8, nanggung. Murtad apa Pak? Murtad maksudnya keluar dari Islam. Contohnya ketika sholat Allahu Akbar. Allah ini bukan Tuhan. Contoh nih, ingat kata Bapak ini contoh. Allah ini bukan Tuhanku kok. Allah itu lemah, umpama itu kita sudah murtad, maka membatalkan sholat. Yang ke-9, merubah niat ketika kita sholat. Pak, bagaimana merubah niat? Umpama, lihat sini, fokus. Niat pertama, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala Allahu Akbar. Barusan Bapak sholat apa? Sholat usolli fardhu dhuhri. Ketika ruku, aku gantilah niatnya, bukan sholat zuhur jadi sholat asar. Umpama, kira-kira sah sholatnya atau tidak? Batal sholatnya atau tidak? Batal. Maka harus kembali lagi diulang dari awal. Yang ke-10, membelakangi kiblat. Sekarang kita kiblat kemana? Ke arah mana kiblat? Ini kan ada masjid nih, udah ke sebelah sana. Tiba-tiba kita menghadapnya ke timur sana, ada matahari. Allahu Akbar. Kita membelakangi kiblat, maka sholat kita menjadi batal. Terakhir, yang ke-11, makan atau minum dengan sengaja meskipun sedikit. Umpamanya nih, Rafli Ahmad bawa jajanan permen, karena berdirinya di belakang, ketika berjamaah diambil permennya dari satu, dibuka terus dimakan. Nah, itu tidak sah atau sholatnya menjadi batal. Paham? Ada yang ditanyakan? Udah? Oke, silahkan bukunya ditutup, dipelajari lagi di rumah. Jangan sampai tak pandai. Apalagi ketika berjamaah, jangan ngobrol, jangan main-main. Sholatnya tidak sah. Sholatnya menjadi batal. Oke, terima kasih.